I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Mubarak dari Teknik Biologi kelas 1A, NIM 233171017, akan mengumpulkan tugas UTS yang berjudul Surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, pengertian surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makkiyah dan Madaniyah sebuah surat atau ayat. Di antara kriteria yang dijelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari tempat turunnya. Surat Makkiyah diturunkan di kota Mekah sekalipun sesudah hijrah, dan surat Madaniyah adalah diturunkan di kota Madinah. Berdasarkan rumusan di atas, Makkiyah adalah semua surat yang diturunkan di wilayah Mekah atau sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah semua surat atau ayat yang diturunkan di Madaniyah. Yang kedua, dilihat dari masa nuzulnya. Surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, meskipun turunnya di Mekah. Yang ketiga adalah dilihat dari bahan pembicaraannya. Surat Makkiyah adalah ayat atau surat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang berisi tentang hukum hudud, faraid, dan lainnya. Yang keempat adalah kitab atau sasarannya. Surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan untuk ditunjukkan kepada penduduk Mekah, sedangkan surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan ditujukan kepada penduduk Madinah. Mengenai kategori Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Dengan menamakan sebuah surat itu Makkiyah atau Madaniyah, tidak berarti bahwa surat tersebut seluruhnya Makkiyah atau Madaniyah. Sebab di dalam surat Makkiyah terdapat ayat Madaniyah, dan di dalam surat Madaniyah terdapat ayat Makkiyah. Sebagai contoh, surat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Allah adalah sebaik-baik pembalasan. Mengenai ayat ini diturunkan di Mekah, tapi lahirnya di Mekah mengandung orang musyrik di Darun Nadwah ketika mereka merencanakan tipu daya terhadap Rasulullah sebelum hijrah. Yang kedua, ayat-ayat Madaniyah di dalam surat Makkiyah. Seperti contoh surat Al-An'am, kecuali pada 3 ayat yang diturunkan di Madinah adalah ayat 151 sampai 153. Yang ketiga, ayat yang diturunkan di Mekah tapi hukumnya Madinah. Sebagai contoh surat Al-Hujurat ayat 13, ayat ini diturunkan di kota Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, tetapi sebenarnya Madaniyah karena diturunkan sesudah hijrah. Yang keempat, ayat yang diturunkan di Madinah tapi hukumnya Makkiyah. Sebagai contoh surat Al-Mumtahanah. Surat ini diturunkan di Madinah dilihat dari tempat turunnya, tetapi seruannya ditujukan kepada penduduk Mekah. Yang kelima, surat yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dan dalam kelompok Madinah. Sebagai contoh surat Al-Anfal. Dalam surat ini mengingatkan permintaan kaum musyrikin untuk disegerakan azab itu adalah di Mekah. Yang keenam, surat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah. Sebagai contoh surat An-Najm, yang artinya yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Yang ketujuh, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Dalam hal ini contohnya surat Al-A'la. Yang ke-8, ayat yang dibawa dari Madinah ke kota Mekah adalah sebagai contoh surat Al-Baqarah. Yang ke-9, ayat yang diturunkan pada malam hari dan di siang hari.
contoh surat Ali Imran ayat 190 yang artinya, Bilal datang kepada Nabi untuk memberitahukan waktu sholat subuh, tetapi ia melihat Nabi sedang menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Nabi menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis padahal tadi malam diturunkan kepadaku. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal." Yang ke-10, diturunkan pada waktu musim dingin dan musim panas. Pada waktu musim panas terdapat dalam surat At-Taubah ayat 81 dan di musim dingin terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Yang ke-11, surat yang diturunkan di waktu menetap atau turun di dalam perjalanan. Sebagai contoh, surat At-Taubah ayat 31. Selanjutnya ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang ayat-ayatnya pendek. Yang kedua, surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah seperti surat Al-Alaq. Yang keempat, tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafaz kalla. Lafaz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat, didahului dengan ya ayuhan nas atau ya bani Adam. Yang keenam, surat yang diawali Fafatih As-Suwar. Yang ketujuh, setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah Madaniyah. Ciri-ciri surat Madaniyah adalah suratnya ayat-ayatnya panjang, membahas tentang masalah legislasi, hukum, ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad, derivatnya seperti hukum tawanan, ghanimah, perjanjian, perdamaian, dan gencatan senjata. Yang ketiga, didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, adalah Madaniyah, kecuali pada 7 tempat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21, An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13, Al-Baqarah 168, An-Nisa 133, Al-Hajj ayat 1. Pada ayat tersebut digunakan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang keempat adalah surat-surat yang menyebabkan orang-orang musyrik, kecuali dalam surat Al-Ankabut. Yang selanjutnya adalah manfaat Makkiyah dan Madaniyah. 1. Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, mengetahui metode yang dilalui Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui sejarah syariat agama, tahri atau tasyrik, serta graduasi hukumnya. Yang kelima, sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansukh dan yang nasikh dalam Al-Quran. Cara mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah dengan merujuk pada hafalan sahabat dan tabi'in. Masalah Makkiyah dan Madaniyah adalah masalah sima'iyah, artinya rujukan utama untuk mengetahui masalah tersebut adalah mendengarkan penuturan para sahabat, karena merekalah yang menjadi saksi hidup wahyu tempat waktu peristiwa yang menjadi sasaran turunnya Al-Quran. Pernyataan mereka dalam hal ini dihukumi marfu atau sama dengan hadis yang dinisbatkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.